Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebagai badan otoritatif penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia, melakukan rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI Rabu 5 Februari lalu. Raker antara lain membahas kebijakan efisiensi yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam paparannya, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan yang akrab disapa Babe Haikal mengatakan bahwa efisiensi anggaran BPJPH sebesar 233 miliar 699 juta rupiah. Jika melihat tuntutan efisiensi tersebut, maka penyesuaian anggaran akan berdampak pada beberapa program dan kegiatan prioritas. Namun demikian, Kepala BPJPH mengungkapkan bahwa BPJPH akan tetap mendukung program ini karena efisiensi yang digagas oleh Presiden bukan tanpa alasan. Oleh sebab itu, ia mendukung penuh instruksi Presiden untuk melaksanakan efisiensi meskipun tantangan BPJPH untuk meningkatkan kinerja membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Bahkan BB Haikal juga mengungkapkan sejumlah langkah strategis BPJPH terkait penyesuaian tuntutan efisiensi anggaran. Dengan adanya efisiensi anggaran belanja ini, kami telah menyusun langkah strategis dan berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga, di antaranya Kemendagri, Polri, e-commerce, perbankan, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta untuk melakukan sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal yang dilakukan secara mandiri oleh pelaku UMK, kata Babe Haikal. Selain itu, ia juga mengatakan BPJPH selain memperkuat kolaborasi, terdapat beberapa hal kunci yang harus dilakukan, di antaranya memanfaatkan teknologi transformasi digital dalam meningkatkan layanan sertifikasi halal. Pemanfaatan sertifikasi digital berbasis AI dan blockchain dalam pelayanan sertifikasi halal juga akan dilakukan secara optimal. BB Haikal optimis bahwa program efisiensi ini tidak akan mengurangi pelayanan BPJH kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam agenda rapat hari ini kami akan awali dengan isu aktual beberapa poin. Yang pertama, sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia tahun nomor 153 tahun 2024 tentang BPJPH merupakan lembaga pemerintah non kementerian. Ini harus kami ingatkan terus supaya kita bisa berdiri, bisa berkolaborasi dengan kuat tanpa intervensi di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Nah, hari ini adalah tindak lanjut dari rapat 5 Desember 2024 yang lalu dengan Komisi 8 DPR RI. Nah, hasil rapat pada waktu itu kita mendapatkan alokasi anggaran 436 miliar. Postur anggaran ini dialokasikan menjadi 4 unit eselon 1 yang dapat dilihat pada tabel berikut. Deputi Bidang Kemitraan dan Standarisasi Halal 51 miliar. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal 297 miliar. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal 24 miliar, serta Sekretariat Utama 63 miliar. Postur anggaran 2025 berdasarkan prioritas kegiatan dialokasikan sebagai berikut. 63% ini untuk belanja sertifikasi halal gratis. Jumlah penerimanya 1.200.000 pelaku usaha, penggiat usaha. Belanja untuk pendukung sertifikat halal 123 miliar atau 28%, sementara 9% lainnya belanja operasional. Nah, dalam pelaksanaan program anggaran 2025 yang telah berjalan 1 bulan ini, Badan Halal baru mendapat merealisasi anggaran terbitnya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi dan surat Menteri Keuangan nomor 37 tentang efisiensi belanja, maka inilah yang terjadi, dari 436 miliar menjadi 233 miliar.
Maafkan, saya hanya menyebut 3 di depannya saja, sementara yang detailnya bisa dilihat. Sehingga terjadi pemotongan 53,5%. Dan yang tersisa 203 miliar rupiah. Kita bilang alhamdulillah. Pak, itu berarti 233 itu efisiensinya ya? Iya, Pak. 233 itu Berarti efisiensi. anggarannya tinggal berapa, Pak? 203, Pak. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Badan Halal sangat mendukung langkah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya terkait efisiensi, karena memang ini yang mesti kita lakukan. Namun dengan beberapa catatan yang nanti kami sampaikan di poin isu berikutnya. Nah, adapun yang menjadi 203 itu adalah alokasinya adalah pertama Deputi Bidang Kemitraan yang tadinya 51 miliar potong 12 menjadi 38 miliar. Dengan target-target tertentu yaitu 115 dokumen, berkurang 30 dokumen menjadi 85 dokumen. Sementara Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal ini yang paling besar mendapat pemotongan yaitu 297 miliar, efisiensinya 197, sehingga tersisa 99 miliar. Nah, efisiensi ini paling berdampak, Pak, kepada rakyat. Karena dari awal kami sudah menginformasikan kepada UMKM 1.200.000 pelaku usaha. Dan karena pemotongan inilah telah terpangkas 850 sertifikat halal, sehingga tersisa hari ini 350 halal. 350 sertifikat halal ini, ya Pak, oh bukan Pak, itu bukan sertifikat. Ini yang tersisa. Yang tersisa ini hanya 350.000 Pak. Efisiensinya Pak. Nah ini yang paling riskan, tapi ini insya Allah kita bisa lalui Pak. Nanti akan kami sampaikan strategi yang kami lampirkan dengan isu-isunya. Sementara Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan dari 24 miliar, efisiensi 13 miliar, tersisa 10 miliar 885 juta rupiah. Adapun Sekretariat Utama, alokasi anggaran awal 63 miliar, efisiensi 9 miliar, tersisa 53 miliar. Dan sisa pagu tersebut digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan sebesar 20 miliar. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, kebijakan efisiensi ini sangat berdampak dengan pencapaian target-target prioritas nasional. Pada waktu Desember lalu kami sudah sampaikan 3.500.000 adalah target kami. Ini tetap akan kami upayakan dengan 5 strategi utama. Yang pertama, kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dalam hal ini Kemendagri, dan sudah dilakukan. Kemendagri sudah ada jadwal dengan kami memberikan sosialisasi yang dikuatkan oleh seluruh gubernur dan kepala daerah. Hanya saja kemarin sedikit tertunda karena akan dilantik terlebih dahulu gubernur dan kepala daerah yang terpilih. Yang kedua, Polri. Kami sudah melakukan pendekatan dan bicara langsung kepada Bapak Kapolri. Pak Kapolri akan melakukan Zoom kepada kami dengan melibatkan seluruh Kapolsek, Kapolres, Kapolda seluruh Indonesia. Lalu e-commerce, ya, perbankan, e-commerce ini adalah yang dimaksud kepentingan regulasi, Pak. Angka iklan, belanja iklan dari e-commerce kita hari ini nembus 71 triliun. Dan mudah-mudahan akan ada pembicaraan ke depan bahwa e-commerce ini akan beriklan di tempat kami yaitu Si Halal. Lalu perbankan. Salah satu contoh perbankan yang kami lakukan itu adalah dengan BRI. BRI punya Mekar, itu ada di bawah PNM.
62.000 account officer. 62.000 account officernya akan mudah-mudahan akan terjadi kolaborasi erat dengan kami. Dialah yang menambah tenaga-tenaga pendamping kami. Saat ini sudah 106.000 pelaku usaha dan 598.000 sertifikat halal selama 3 bulan. Agri kopi sebentar, Bu. Ini penjelasan yang diapalin. Karena ada poin ini, Bu, Kemendagri, Polri, e-commerce, perbankan. Nah, saya jelaskan empat-empatnya tuh di mana gitu. Jadi Pemda juga, ya, BUMN, swasta juga memfasilitasi sertifikasi halal. Ini harus kami lakukan. Karena apa? Karena janji 1.200.000 itu telah terucap. Sementara dari 1.200.000 dengan pemotongan ini tinggal 350.000. Lalu sisanya gimana? Sisanya kita mesti akrobat. Akrobatnya dengan cara seperti yang tadi saya sampaikan. Mengajak semua terlibat sehingga menghilangkan ego sektoral. Dan akhirnya mudah-mudahan 1.200.000 pelaku usaha yang terdiri dari UMKM ini semua menikmati sertifikat halal. Yang kedua, pemanfaatan transformasi digital berbasis artificial intelligence. Ini sedang kami rancang, mudah-mudahan di bulan Maret, maksimum April telah kami buat. Nah, ini kolaborasi di atas tadi. Ketika e-commerce-nya sudah menjadi sebuah kebijakan, perlu Bapak yang terhormat Ibu-Ibu sekalian, bahwa angka belanja iklan YouTube kita itu 774 juta US dollar. Ini terlalu besar uang yang lari ke luar negeri gitu. Segitu itu tuh 11,4 triliun rupiah. Terus yang beriklan ya produk-produk ini. Terus siapa yang mau membeli gitu di luar negeri gitu kan nggak ada gitu. Ini orang-orang kita sendiri yang beriklan. Maka itu regulasi, kolaborasi dengan kementerian yang terkait semuanya ini sangat diperlukan. Beriklan di tempat kita ya ini akan mendapatkan tambahan yang luar biasa. Yang ketiga ya yaitu penyelenggaraan kegiatan. Ya, ini strategi kita yang semua sudah dilakukan. Pembatasan kegiatan seremonial, rapat, seminar, kajian, semua akan kami batasi. Kemudian pembatasan alokasi pemeliharaan infrastruktur, gedung, daya, dan jasa ini kami sudah akan terapkan. Tidak ada lagi lembur dengan AC dan listrik. Ya. Sebagian sudah dipulangkan. Kami tidak melakukan WFH. Karena pelayanan di tempat kami itu terus-menerus terjadi. Target satu hari 10.000 yang pernah kami ucapkan belum tercapai. Dan itu akan menjadi usaha yang akan kami lakukan terus-menerus. Karena tidak akan tercapai 3,5 juta tanpa kita mulai dengan 10.000 per hari. Pembatasan perjalanan dinas dan sewa kendaraan sudah akan kami lakukan dan dilakukan secara selektif. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, yang saya muliakan, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa 3 bulan ini yaitu Oktober, November, Desember dan Januari lah ya. Kita sudah menerbitkan 598.000 sertifikat halal. Dan telah kami lakukan untuk 106.000 pelaku usaha. Dan selama 3 bulan ini kita telah berhasil merekrut lapangan kerja baru sebanyak 14.000 orang. Dan ini sangat signifikan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah suasana yang seperti ini. Dengan pendapatan rata-rata sudah di atas 2 juta rupiah. Dari mana? Karena dari sertifikat halal pendamping yang dilakukan, 1 sertifikat halal itu negara memberikan 150.000 rupiah. Kiranya kita masuk kepada yang terakhir yaitu isu-isu aktual. Yang pertama, literasi masyarakat terhadap halal ini masih perlu dikembangkan. Kami terus melakukan riset dan saya dengan para wakil, kepala badan, sestama dan deputi dengan amat sangat terpaksa meminta teman-teman bekerja juga di hari Sabtu dan Minggu. Tentu akan terjadi kontroversi, tapi pekerjaan kami sangat ringan, sangat mudah, yaitu datang ke mal-mal. Tujuannya untuk melihat situasi keadaan. Ternyata
atribut yang merupakan simbol dari badan halal menjadi kompetisi dengan badan halal yang lain. Termasuk dari kemasan-kemasan. Kami menemukan banyak sekali kemasan luar negeri yang hanya ditempel. Itu sebabnya kami mengajak Polri untuk ikut menertibkan ini. Dan untuk itu edukasi literasi halal akan kami lakukan terus-menerus. Dan sosialisasi akan menjadi PR kami berikutnya. Yang kedua, pelanggaran terhadap penggunaan logo halal ini masih terjadi. Bahkan kami temukan produk asing, khususnya yang kami amati kemarin Korea, itu masih didapati kemasan hanya dengan menempel sertifikat halal. Ini udah hampir dipastikan terjadi pelanggaran. Yang kedua, dengan nomor seri yang sama untuk produk-produk yang berbeda. Yang ketiga, pengawasan terpadu lintas kementerian dan lembaga. Nah, inilah yang kami sedang sampaikan terus, kami intent terus, kami kedatangi terus. Pengawasan tersebut belum maksimal karena belum adanya penempatan formasi jabatan fungsional pengawas di PH dan oleh Kementerian Pan-RB. Sehingga diperlukan percepatan pengangkatan jabatan fungsional. Ini sedang kami lakukan, tinggal 2 kalau nggak salah ya. Yang keempat, pembiayaan sertifikat halal mandiri bagi pelaku usaha. Kami kemarin ingin melaporkan juga salah satu contoh yang baik, yaitu di Sukabumi. Sekaligus meninjau dapur makan anak-anak bergizi di dapur apa namanya? Dapur apa namanya? Dapur gratis itu. Ya. Makan bergizi gratis, dapur yang pertama kali itu. MBG. MBG ya, nama dapurnya itu yang fenomenal di Sukabumi itu. Kami kunjungi ya. Warung Kiara, maaf, ya Warung Kiara. Itu kami kunjungi sekaligus kami ambil kesempatan untuk melihat poin yang nomor 4 ini, yaitu yang kami kunjungi Aqua. Ternyata ini merupakan sebuah contoh yang sangat baik di mana Aqua, radius dari sekitar Aqua itu semua UMKM-nya dihalalkan. Dibantu maksudnya, difasilitasi maksudnya. Nah, ini yang merupakan akan kami contohkan kisah baik ini kepada semua pengusaha-pengusaha besar untuk ikut berpartisipasi agar UMKM kecil di sekitarnya juga ikut menikmati halal ini. Dan kesempatan ini kami mohonkan juga penundaan terhadap nomor induk berusaha ya, tidak berlaku bagi produk usaha menengah besar. Selain itu, PP 42/2004 tentang penyelenggaraan jaminan halal ini dapat mengajukan secara mandiri membiayai sertifikat halal. Ini yang kami dorong juga dengan tenaga kerja sendiri. Seluruh karyawan, seluruh ASN yang ada di BPJPH, kami minta menghubungi semua para pendamping. Tujuannya untuk mengedukasi secara mandiri pembiayaan sertifikat halal. Dan ternyata strategi ini sangat baik dan jitu. Karena ketika ini diterapkan terjadi pemotongan. 1.200.000 menjadi 350.000. Yang kelima, fasilitasi kementerian dan lembaga ini terdapat keterbatasan anggaran untuk membiayai sehingga perlu kolaborasi dengan stakeholder. Tadi sudah saya jelaskan ya. Dan kelembagaan BPJPH di daerah. Nah ini dia, ini pernah kami ajukan di awal. Namun karena belum disetujui, kami rasa sekali lagi kami ajukan. Atau kami sampaikan. BPJPH sampai dengan saat ini belum memiliki unit atau perwakilan layanan di daerah. Sehingga layanan sertifikasi halal masih terjadi terpusat. Namun kita terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pan-RB dan juga soal anggaran untuk bisa diwujudkan kita punya UPT ya di daerah-daerah. Ya. Yang terakhir, layanan satu atap. Ya, kami menyadari bahwa ini tidak mudah, tapi kami harus lakukan dan harus sampaikan bahwa Badan Halal saat ini sedang melakukan pembahasan secara sangat efektif, sangat efisien, sangat intens untuk mengupayakan layanan satu atap. Saat ini terkendalanya adalah beberapa hal, diantaranya misalnya restoran yang mengajukan halal kepada kami belum bisa kami lakukan karena restoran itu
mengambil daging dari RPH yang belum halal. Kami datangi RPH itu dan ternyata RPH itu kan bukan di kami, tapi adanya di Pemda maupun di Kementan, begitu. Ya, dan juga misalnya kami nggak bisa melakukan lebih jauh lagi untuk RPH itu gitu. Coba akhirnya kami terakhir minta udah melakukan pembicaraan kepada Kementerian KLH, Pak. Karena pembuangan itu sangat kotor dan kami mau tindak dengan cara seperti itu gitu. Karena hanya KLH yang bisa melakukan penindakan terhadap rumah potong hewan dan rumah potong unggas. Saya rasa cukup di situ dulu agar komunikasi dan tanya jawab akan lebih hidup. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.